Prof. Mahfud, tadi Prof. Mahfud bilang korupsi ada masalah yang paling serius bangsa ini. Ya. Nah pertanyaannya, Prof. Mahfud ini kan pernah jadi anggota DPR, Ya. menjadi menteri, kemudian menjadi hakim dan bahkan ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, apa yang menurut Prof. Mahfud menjadi penyebab kenapa banyak anggota DPR itu harus meringkuk di tahanan? Apakah ini masalah karakter dari individu yang bersangkutan, atau ada masalah yang lebih serius dari sekedar karakter yang ada di dalam sistem politik kita? Dan dari pengalaman Pak Mahfud, seandainya menjadi presiden ataupun wakil presiden, kira-kira resepnya apa ini untuk mengurangi jumlah atau paling tidak menghilangkan kalau bisa anggota-anggota DPR yang harus meringkuk di dalam tahanan, Pak? Yang saya lihat sekarang penyebab utamanya biaya politik itu terlalu mahal dan itu harus dibiayai oleh para politisi sendiri. Nah, oleh sebab sekarang mau jadi anggota DPR misalnya, dia harus bikin spanduk, bikin iklan dan sebagainya yang itu tidak terbayangkan jumlahnya bila dibandingkan dengan gaji yang akan diterima. Sama dengan gubernur, gajinya 8 juta tapi dia berani mengeluarkan 140 miliar untuk terpilih menjadi gubernur. Itu pasti orang berpikir uang dari mana? Itu pasti uang negara, pasti uang daerah kan gitu. Nah menurut saya sekarang sistem politik itu harus diatur agar tidak memungkinkan terjadinya sistem transaksional. Oleh sebab itu ada gagasan yang bagus, semua biaya kegiatan politik biar negara aja lah. Ini kan untuk rakyat gitu. Tetapi semua dibatasi, tidak boleh lebih dan jatahnya proporsional. Maka bagian dari itu saya pernah mengusulkan agar saksi-saksi itu sekalian dibiayai oleh negara. Jangan saksi dibebankan kepada calon lalu nyuap setiap saksi dari setiap tingkatan gitu. Nanti ngawal ke KPU Jakarta bayar lagi, membayar ini itu agar tidak agar bisa berubah atau agar tidak berubah semua. Tadi itu apakah sekedar karakter atau memang ada yang lebih dari itu? Iya, satu persoalan biaya politik terus mahal, yang kedua memang mungkin untuk orang-orang tertentu karakter. Sebab buktinya begini, orang yang korupsi itu orang yang gajinya besar, yang hartanya banyak. Sehingga sejak dulu saya tidak setuju. Udahlah, biar korupsi habis gaji dinaikkan. Orang yang gajinya kecil itu tidak korupsi. Ini yang korupsi ini Joko Susilo, Akil Mukhtar, WAUD, siapa-siapa. Itu yang gajinya udah besar dan rumahnya udah banyak. Ketua MK itu berapa sih Pak gajinya? Besar, berapa, untuk saya sangat besar, lebih dari 100 juta, kira 100 sampai 120 tiap bulan. Baik. Itu bersih, gitu. Itu masih korupsi, itu artinya apa? Karakter. Oke. Kalau kita bicara aparat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana korupsi, kita punya polisi, kita punya kejaksaan, kita punya KPK. Nah, menurut Pak Mahfud, jika nanti terpilih, resep apa yang menurut Pak Mahfud terbaik bagi 3 aparat negara ini yang punya kewenangan memberantas korupsi gitu? Kurang lebih konkretnya tuh role-nya seperti apa, Pak, di antara mereka? Yang paling jitu, Pak. Begini, kita kembali sejarah lahirnya KPK ini kan karena waktu itu polisi dan jaksa tidak efektif kerjanya, lalu dibentuk KPK. Oleh sebab itu di dalam pikiran saya sampai sekarang KPK itu lembaga ad hoc saja, sampai polisi dan jaksa itu berfungsi normal agar negara ini normal terus. Tetapi melihat perkembangan kita sekarang, kemudian perkembangan di dunia lain, di negara-negara lain juga ada lembaga khusus anti korupsi. Menurut saya ya sudah, kalau memang mau diteruskan mari, tidak usahlah masuk ke konstitusi atau diteruskan mari, tetapi juga jaksa dan polisi itu terus berbenah. Saya dulu berpikir jaksa polisi itu berbenah bisa dalam pengertian ini yang senior-senior pensiun masuk yang muda-muda sambil dibina gitu sampai dalam batas normal begitu, lalu KPK sudah mundur dari posisi jalan. Ini negara ini sudah normal, tidak ada yang khusus-khusus lagi gitu. Saya kan pernah usul begini, kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara lawan krisis. Coret krisisnya itu, pokoknya koruptor dihukum mati aja gitu. Satu. Yang kedua, pembuktian terbalik. Saya punya harta, seharusnya harta saya itu kalau berdasar gaji jumlahnya 9 miliar, kok saya punya 10? Langsung Anda sudah korupsi 1 miliar. Buktikan sih kan secara balik, jangan jaksa yang buktikan, tapi Anda yang buktikan bahwa harta Anda itu sah. Diberi waktu 2 minggu. Baik. Misalnya. Baik. Kalau enggak gitu masuk penjara. Nah itu ide. Pak Mahfud.
Ntar dulu. Sering- Ini nanti kan ini nanti kan tergantung DPR kan. Baik, baik. Nah, Satu ini lagi. seringkali masyarakat mendengar pernyataan Bapak Presiden yang mengatakan bahwa tidak bisa mencampuri yudikatif. Nanti Bapak kalau sudah jadi Betul. presiden, Saya juga tidak akan mencampuri yudikatif, tidak akan mencampuri legislatif gitu, kecuali di bidang legislatif yang milik bersama. Maka saya katakan saya punya ide seperti tadi, kalau legislatifnya juga pilihan-pilihan yang korup, orang terpilih secara korup, berkolusi dengan korup, mungkin ide saya tentang pembuktian terbalik, tentang hukuman mati ditolak gitu. Itu satu. Tetapi kalau presiden tidak boleh mencampuri penegakan hukum, itu salah. Presiden itu justru diangkat untuk menegakkan hukum. Dia tidak boleh mencampuri urusan peradilan. Kalau menegakkan hukum dia wajib, kalau polisinya tidak benar dia panggil polisinya. Kenapa terjadi begitu? Yuk presentasi. Ini pakar menilai Anda begitu. Gitu. yang sekarang salah atau Sekarang benar? kan tidak. Sekarang kan tidak. Presiden selalu mengatakan ada masalah itu di polisi. Wah, bukan urusan saya, katanya. Itu urusan polisi. Di luar saya. Tugas saya ini, kan gitu sekarang. Kejaksaan ada masalah, bukan urusan saya. Loh, jaksa itu atasannya presiden. Justru di situ presiden perlunya. Tetapi dia tidak boleh masuk ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi, gitu. Baiklah. Makin panas. Kita istirahat dulu sejenak, kembali saat lagi.